my God. Kalau gue nggak ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, gue nggak bakalan percaya. Ini aki-aki kenapa jadi akrab banget sama Boy? Ini nggak bener. Ini bahaya banget. Gue harus pecahin nih suasana keakraban nih aki-aki sama Boy. Maaf banget Boy, bukan maksudnya saya pengen ngusir kamu. Tapi kan Aduh, mama kok jadi grogi gini Adriana? Sekarang B itu keadaannya gimana? Mana Reva tiba-tiba nongol lagi pas dia ngomong. Bikin mama sport jantung aja. mau kebalikan kayak Mas B juga yang ada. Ya udahlah Ma, aku juga nggak tahu gimana kan aku belum lihat. Pasti B bakalan marah kan? Mama yakin banget. Tapi nggak apa-apa sih. Ini semua pasti ada hikmahnya. Karena dengan kejadian tadi, petasan bikin B jantungnya dut-dutan. Walaupun dia kayak gitu nggak KO-KO, tapi dia marah kan. Nah marah itu yang justru bakal bikin jantungnya bisa berhenti. Ini namanya sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Tapi nggak tahu juga, makan Adriana belum lihat. Ya kamu lihat dong sana. Iya, Adriana nggak mau malas yang dipaksa-paksa. Ya mama cuma penasaran aja. Kan kalau B jantungnya endutan terus KO, kita semua loh yang untung. Mama diem Ma. Apa yang ngomongnya jangan kenceng-kenceng, ntar kalau misalkan Rafa denger lagi. Nah, kita yang KO beneran Ma. Tunggu. Emang kalau kamu ditanya udah siap mau jawab apa? Mama, lihat muka Adriana udah meyakinkan kan. Adriana paling pintar ngomong sama Mas B. Adriana yakin Mas B bakalan percaya. Oke, asal kamu jangan sampai bertindak bodoh. Mama. Mas B. Iya sayang. Mas nggak kenapa-kenapa kan? Enggak. Mas aku minta maaf atas kelakuannya Dio ya Mas. Tuh anak bener-bener bandel banget Mas, susah dibilangin, maafin aku ya Mas. Enggak apa-apa, Mas ngerti kok. Ngerti. Wah, kok Mas B kayak tenang-tenang aja sih? Si anak Natskal berarti belum ceritain apa yang dia dengar tadi. Oh, gue tahu nih. Si anak Natskal pasti nggak berani ngasih tahu dan dia takut Aki Tuir ini kena serangan jantung lagi. Nggak taunya lo bener-bener sayang ya sama nih Aki Tuir. Bagus deh kalau gitu. Gue aman kalau Reva nggak berani ngadu lagi. Untung ada Reva tadi Mas, untung banget. Tadi tuh aku udah coba ngomong sama Dio, tapi berasa kayak ngomong sama tembok, nggak ngerti-ngerti, susah dikasih tahu. Tapi pas Reva langsung ngomong sama Dio langsung ngerti. Dia langsung nggak main petasan lagi. Kayaknya Reva ini pinter banget ngomong sama anak kecil. Alhamdulillah. Ih, ngarang banget sih lo. Orang lo sama nyokap lo yang ngomelin Dio, bilangnya gue. Reva. Oh iya, makasih sayangnya udah jagain papi. Iya, Pi. Kadang ya, jantungnya si aki-aki ini bener-bener menguntungi gue banget. Reva gak bakalan banyak tingkah deh kalau kayak gini. Bagus. Gimana tadi di kantor? Lancar. Dua murid gue kalah semua. Kalian ngerti nggak? Semua orang nganggap gue seorang petarung yang tidak becus mendidik muridnya. Muka gue sekarang tidak tahu harus bagaimana. Dan ini tidak boleh terjadi. Apa gue rubah aja rencana si Jun?
Maksudnya bang? Gue yang akan melawan Boy. Wah, jangan begitu bang. Itu sama aja abang merusak nama baik abang. Kita di sini berbicara kredibilitas bang. Masa sekelas abang mau melawan anak ingusan, Boy? Nggak level bang. Tapi gue yakin bang, gue bakal bisa jatuhin si Boy. Gue bakal bikin anak itu habis. Lo yakin? Gue yakin bang, gue bakal habisin itu anak sampai dia mampus. Bagus. Gue suka spirit fighting lo. Mulai malam ini, kita latihan gila-gilaan. Yakin? Yakin bang, gue yakin. Bang, sorry bang. Tapi bukannya lebih baik lo bilang sama mereka kalau Gino yang akan bertarung? Lupakan. Biar Boy tidak tahu semuanya. Dan ini strategi baru. Dia akan kaget kalau lawannya adalah Gino, temannya sendiri. Boy tidak bisa fokus. Kalau lu beritahu, dia akan batalin pertandingan. Oke? Aduh Boy, angkat dong Boy. Halo Ref, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Boy. Boy kamu lagi di mana? Ini aku lagi di depan rumahnya Adriana. Serius kamu? Ya serius, selama aku bercanda sih. Soalnya aku tuh bisa nyium. Kamu ada di sana kan? Ya ampun Boy, aku nggak nyangka banget deh. Kamu kok bisa tiba-tiba kesini, nekat banget sih. Iyalah, ya sebenarnya sih bukan nekat. Cuman kan sekarang aku sama papi kamu kan udah cair nih. Udah hubungannya baik-baik aja, nggak kayak dulu tuh. Kayak es batu. Dikit-dikit papi kamu marah sama aku, nggak suka sama aku. Kan sekarang kan udah baik-baik aja hubungan aku sama papi kamu. Oke. Yaudah kalau gitu kamu tunggu ya. Sekarang juga aku ke bawah. Oke. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Mau ngapain kamu kesini? Udah tahu nggak ini jam berapa sekarang? Iya, saya kesini mau jenguk Om Bey, Tante. Mau jenguk orang sakit itu tahu diri juga kali. Nggak malam-malam begini. Ganggu. Ya palingan cuma bentar doang, Tante. Nek, kayaknya ini baru jam 8:30 deh. Belum terlalu malam kan, Nek? Terserah deh. Ayo Boy, Hai, kamu jenguk papi ya? iya. Yaudah yuk, langsung masuk aja. Jenguk anaknya nggak boleh ya? Ayo cepetan. Mas udah ngomong sama Anwar, suruh dia kirim berkas itu. Iya sayang. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam, Boy. Kamu tumben nih nengokin Om. Biasanya kan mau nengokin Reva. Om bisa aja nih Om. Aduh, ini kenapa sih Boy jadi berani nemuin aki-aki ini sih ah? Om, saya minta maaf ya. Saya udah nggak tahu sopan santun nengokin Om malam-malam kayak gini. Ya nggak apa-apa, malah Om seneng kamu datang nengokin Om. Toh Om juga masih belum ngantuk, jadi belum tidur. Makasih perhatiannya ya, Boy. Iya Om. Oh my God, kalau gue nggak ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, gue nggak bakalan percaya. Ini aki-aki kenapa jadi akrab banget sama Boy? Hah, ini nggak bener, ini bahaya banget. Gue harus pecahin nih suasana keakraban nih aki-aki sama Boy. Maaf banget Boy, bukan maksudnya
saya pengen ngusir kamu. Tapi kan